Basir. Saya adalah guru SDN 9, di mana saya adalah calon guru penggerak angkatan 9, di mana tugas saya ini adalah yang hari ini dalam demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan yang memiliki nilai dari seorang pemimpin. Hari ini saya akan berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Laja 2 ya. Laja 2 yang bernama yaitu Ibu Ati Zainab, Magister Pendidikan. Beliau menjabat kepala sekolah cukup lama, mungkin banyak pengalaman yang perlu digali atau diceritakan pada tugas saya ini, sehingga cerita-cerita pengalaman menarik itu menjadi referensi saya atau pengalaman pribadi yang mungkin dalam waktu jangka panjang bisa menjadi pengalaman tertentu bagi saya. Baik, untuk mempersingkat waktu wawancara ini, saya akan bersalam sapa kepada beliaunya. Selamat siang Ibu Ati, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Pak Basir. Gimana Ibu tentang keadaan sekolah, murid, guru selama ini? Sampai saat ini keadaan murid atau guru masih dalam keadaan kondusif, alhamdulillah. Iya. Sibuk ya Bu ya? Ya, dikatakan sibuk, dikatakan tidak. Tapi sekarang memang lagi ada pekerjaan lah. Iya Bu, mohon maaf Ibu menyita waktunya mungkin kurang lebih 15 atau 20 menit Ibu. Karena ini ya sebagai tugas saya, mungkin saya sangat berterima kasih sudah membantu untuk bisa diwawancari Ibu. Mungkin itu gini Bu, terkait ini Bu, apa tema yang akan saya wawancari Bu, yaitu tentang dilema etika. Dilema etika itu adalah di mana seorang pemimpin itu memberi keputusan sehingga mengakibatkan dilema. Bisa dilema pada orang yang memberi kebijakan atau orang yang mendapat kebijakan. Seperti itu. Mungkin banyak cerita yang bisa diceritakan oleh Ibu yang bisa disampaikan kepada saya. Silakan. Terima kasih Pak Basir. Gini ya, selama saya menjadi kepala sekolah, ini pertama kali saya sampai mengeluarkan salah satu guru sukuan saya. Saya mengeluarkan itu bukan tanpa alasan. Guru saya ini notabene-nya kesehariannya itu baik, namun di balik itu guru sukuan saya ini sering tidak masuk. Itu yang pertama. Tidak masuk. Ini sangat-sangat merugikan anak didik saya yang jumlahnya lumayan besar. Yang kedua, anak ini selain sering tidak masuk, juga terlibat cinta lokasi dengan teman satu sekolah. Kebetulan yang anak sekolah ini memang asik bujang, terus yang perempuan ini sudah berkeluarga. Singkat cerita, saya memang memperhatikan tiap hari itu kurang-kurang begitu etis gitu ya. Nah, saya biarkan, terus saya nasihati begini-begini. Pada suatu saat ini ada malam-malam saya ada tamu, ternyata suaminya yang datang ke rumah gitu. Pihak keluarga si perempuan tersebut. Iya begitu. Terus hanya mengeluh begini. Ada tingkah pola yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang pendidik. Ini dilema. Saya gimana ya? Yang satunya itu saya ini kan walaupun ini bukan sekolah saya, tapi karena saya mendapat amanah, ini adalah tanggung jawab sekolah. Manakala itu terjadi di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Setelah saya berbicara dari ke hati, dari yang perempuan dan yang laki-laki, mengelak,
begini-begini. Akhirnya pada suatu saat saya adakan rapat karena saya sudah merasa tidak nyaman dan sangat berisiko, baik untuk saya sendiri, baik untuk sekolah dan juga sekitarnya, sangat berisiko. Akhirnya saya adakan suatu rapat besar dengan sebuah dewan guru. Pada saat itu saya itu karena sudah ditanya selalu mengelak-mengelak dan saya tanyakan secara dan bukti-bukti sudah banyak menjuru, sudah cukup kuat. Akhirnya sampai pada suatu rapat besar itu pleno, sampai keluar kata-kata dari saya itu, gimana kalau Anda resign saja. Itu tanpa saya sadari kata-kata itu keluar begitu mudahnya dari mulut saya. Setelah itu saya, kenapa ya kok sampai keluar kata-kata seperti itu? Saya merasa merasa kasihan, merasa iba kepada anak ini. Anak itu setelah saya berkata gitu, akhirnya anak itu menunduk. Tadinya yang kekeh, yang kekeh, akhirnya dia tumbang, menunduk. Ya sudah, saya biarkan, tidak ada reaksi apapun, ya sudah. Tapi anak ini ternyata berpikir keras. Malam harinya datang ke rumah. Dia minta maaf ke saya minta maaf. Saya tidak bermaksud merusak kredibilitas ibu. Saya begini-begini. Saya mohon maaf tapi itu saya. Terus setelah itu di endingnya anak ini berkata mau resign. Apa yang saya katakan itu direspon. Baik itu, karena itu sudah memberitakan saya mulai hari ini menyatakan mengundurkan diri. Nah, ini saya yang sangat dilema buat saya pribadi. Di hati kecil saya sebetulnya tidak ingin mengeluarkan anak ini, tapi secara betulnya ini adalah pelajaran berharga buat anak itu. Bagaimana dia harus bertukar pola yang baik, bagaimana dia menghargai suatu waktu, menghargai bagaimana dia diberi tanggung jawab. Dua dilema, di satu sisi saya merasa sangat tertekan, merasa kasihan kepada anak ini. Di sisi lain, saya juga harus menegakkan etika kepada anak ini, supaya anak ini berubah. Singkat cerita, akhirnya anak ini berhenti. Kemudian saya merenung betapa kasihan anak ini, betapa sulitnya cari pekerjaan, walaupun itu dengan batas uang, apalagi di waktu-waktu seperti ini. Akhirnya dia itu datang ke saya, "Ibu, saya mohon," katanya, "ada apa? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Apa maksudnya ini?" Saya itu mohon dengan amat sangat untuk tidak dikeluarkan di Dapodi. Karena ketika anak ini keluar dari Dapodi, maka kesulitan anak ini untuk mengikuti atau ikut mendaftar ke pegawai negerinya. Masa depan itu kalau menurut saya itu adalah nomor satu, karena dia adalah laki-laki. Baik, nah, Ibu bantu, saya bilang gitu. Kamu tidak akan saya keluarkan di Dapodi supaya bisa. Tetapi berdasarkan karena anak ini egonya terlalu luar biasa. Dia berselisih dengan bagian Dapodi. Akhirnya kebijakannya. Jadi di Dapodi ternyata dia sudah dikeluarkan. Sebelum Ibu memberikan kebijakan. Belum. Loh, saya sudah bilang, kenapa anak itu dikeluarkan? Saya bilang, Ibu, ternyata saya sudah dikeluarkan. Saya tegur bagian Dapodi. Kenapa anak ini dikeluarkan? Loh, anak ini, Bu, minta mendesak saya untuk segera dikeluarkan. Saya kan merasa ada enak, dikira saya. Akhirnya saya keluarkan.
antara dia minta, iya, antara minta dia lagi. tidak bisa. Enggak, maksudnya kan awalnya mendesak. Kalau perjalanan waktu mungkin pikir panjang, minta jangan dibelakang. Karena sudah terlanjur basi, gitu, terus Iya, berjalan. Nah, jadi ini juga dilema juga. Iya, dilema. Jadi pada dasarnya anak itu ya karena keegoisannya dia kekeh, ya sudah tidak mau. Ya sudah Bu, saya tidak mau. Kayak gitu. Tapi saya secara kemanusiaan, saya tetap saya layani dia seperti layani guru-guru yang lain. Walaupun dia hanya di sini hanya hitungan tidak sampai 2 tahun, tapi saya buat dia perpisahan seperti layaknya guru-guru yang lain. Saya hormati dia, saya hargai dia. Karena sebetulnya saya tidak ingin sebetulnya, tapi ini maksud saya inilah pembelajaran. Tapi pembelajaran ini menurut saya ada salahnya juga. Kenapa saya sampai mengeluarkan kata-kata untuk anak ini resign? Gitu. Tapi kalau dipikir anak ini sudah terlalu sering membuat kesalahan, tidak masuk, melanggar ini terlalu banyak. Sehingga perlu suatu Iya, memang kebijakan dan perlu keputusan yang kuat. iya, gitu, ya. perlu suatu pembelajaran. Ya, saya berusaha untuk terus baik kepada anak ini supaya anak ini tidak frustasi atau bagaimana. Ya, saya melihat ke belakang karena memang anak ini dari keluarga orang kampung, jadi mungkin kurang perhatian, kurang kasih sayang, sehingga anak itu memiliki sifat yang agak arogan kayak gitu. Jadi baik Bu, dari cerita Ibu yang sangat luar biasa, saya dapat menangkap 3 hal di mana satu kejadian di situ terjadi 3 kebijakan. Saya lihat Bu, dari segi Ibu menyatakan Anda sebagai guru karena sudah terstatus etika atau kode etik guru maka harus resign. Yang kedua, kebijakan anak itu mau masuk ke Dapodik ternyata sudah terlanjur, sebelum ada kebijakan sudah terlanjur, sudah jauh. Dari segi yang ketiga itu keputusan yang amat berat sehingga mau dikembalikan lagi ke sekolah itu bisa. Kalau dipas anak ini bagaimana nasibnya sebagai dia seorang laki-laki tapi sebagai pemimpin, nasibnya bagaimana kalau nanti anak ini tidak memiliki penghasilan seperti itu. Yang menarik di sini Bu, ada nilai moral yang etika dan attitude dari dia yang sangat Ibu menjadi dilema. Jadi yang dilema ini Ibu. Iya, saya dilema. Saya inginnya anak ini sebetulnya masih bisa diperbaiki. Tapi mungkin karena basic keluarga ini tidak mendukung. Dia itu kehilangan kayak pegangan kayak gitu. Orang tuanya meninggal, yang ibunya terlibat sesuatu yang kurang baik, kemudian kakeknya itu yang selalu menjadi panutan dia itu meninggal juga, kayak gitu, sehingga dia itu kayaknya kurang terkendali. Sekarang posisi guru tersebut sudah lepas dari sekolah ini? Lepas. Sudah lepas. Berarti dari kebijakan tersebut Bu, respon ini kan respon dari Ibu ini kan kepala sekolah juga punya bawahan juga kan gitu, anak-anak buah juga. Dari respon teman-teman guru yang lain bagaimana? Iya. Kalau respon dari teman-teman sejawatnya, semua mengagumkan John. Ibu sudah benar, tapi saya merasa kasihan ke dia. Tapi itu memang perlu pelajaran, karena dia itu bukan anak kecil.
dia itu kategori sudah dewasa, dia harus bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Itu memang harus diberi pelajaran. Semua mengatakan seperti itu. Terkait Karena mohon maaf terkait kan tadi ini kan yang guru Sukwan Bu ya, yang laki ya. ya, Bagaimana yang perempuan Bu? Itu yang perempuannya syukur alhamdulillah saya panggil suami istri, karena ini suaminya menghadap memberitahu begini-begini. Saya cakap tolong lain kali untuk tidak terlalu akrab dengan siapapun, jaga attitude sebagai seorang ibu yang sudah mempunyai putri. Kemudian tolong sikapnya diperbaiki, jangan terlalu terlalu ke teman itu terlalu gerak ya gitu. Ada aturan lainnya. Anak yang berjalan dengan anak yang sudah mempunyai keluarga itu harus dibedakan, jangan disamakan, jangan semua dianggap gampang. Saya bilang seperti itu, dan alhamdulillah si cewek dan ini sama-sama menangis dan minta maaf dan akan berusaha untuk memperbaiki sikap. Dari kebijakan ibu pasti ada timbul itu namanya pro kontra, mungkin ada yang kasihan sama si guru yang laki-laki tadi itu karena situasi itu karena menuntut tadi kalau keluar dari sekolah ini mau kerja apa kan gitu, mungkin ada yang pro kontra atau negatif. Apakah ada hal yang seperti itu ibu yang dialami setelah ibu mengeluarkan kebijakan? Hati kok kebijakan seperti itu. Iya, kan ada yang untuk kasus yang ini saya sepenuhnya dapat dukungan dari semua guru. Mengapa begitu? Karena rentetan dari sesuatu yang tidak baik ini, ini mencantol beberapa kali dengan membolak-balikan fakta seperti itu. Ini bukan saya, si A yang dengan si A gitu kepada suaminya. Kemudian yang satunya juga dihasil seperti itu. Ini yang itu kalau menurut saya itu mengadu domba. Adu domba semacam itu sangat tidak baik, sehingga membuat sekolah ini menjadi tidak kondusif. A dengan si B saling enggak katanya dia yang namanya isu. Iya. Kan kadang ya ada yang dibumbuin yang sudah, saya kira memang sudah Bu, sudah tidak apa-apa, itu kita cari selamat aja. Kalau kayak gini nanti akan ada teman-teman lain yang bertengkar gara-gara ucapan si A. Iya, jadi ibu jangan merasa bersalah. Sudah. Kalau ibu memang hidup itu harus dengan pilihan. Kalau ibu memilih, ya milih yang terbanyak, Bu. Jangan milih yang satu. Kalau ibu memilih yang satu ini, maka kebanyakan tambah banyak. Ini kan begini Bu ya. Kadang ibu ada yang dapat masalah yang seperti tadi Bu ya. Takut, mungkin ini paradigma saya Bu ya, dari kasus ibu yang ceritakan. Apakah itu betul-betul kan sama-sama suka? Apa mungkin karena si Sukwan guru yang laki ini intent untuk selalu WA, chat atau chatting gitu, sehingga dari pihak keluarga itu merasa tidak nyaman atau istilahnya cemburu gitu, akhirnya melaporkan. Apakah seperti itu kasusnya? Apa memang betul ada proses perselingkuhan gitu? Iya, perselingkuhan untuk orang yang sudah dewasa ini saya kira sudah terjadi.
tetapi syukur alhamdulillah tidak sampai jauh, masih berkisar kayak anak remaja, memang masih remaja, bonceng, mojok berdua, kemudian makan berdua. Indikasinya ada Bu ya? Indikasinya ada. Bukan ada indikasi, memang ini kenyataan. Memang kenyataan. Iya, semua teman-teman ibu awas hati-hati. Ibu nanti yang kena, ibu bakalan seperti itu. Saya tidak percaya semacam itu. Tapi di Melaje 2 ini ada CCTV, ada 8 titik. Ini jam sekian ada di sini, jam sekian ada di sini, ada di pojok sana gitu. Semuanya begitu. Karena di sini ada CCTV. Mungkin tidak terpikirkan aman-aman saja karena tidak tahu atau bagaimana, atau lupa atau bagaimana, saya tidak tahu. Sehingga memang ada beberapa CCTV dan juga ada percakapan yang diberitahu oleh suami kepada saya, ibu betulnya saya tidak mengalami. Ini percakapan antara si A dan si B. Tapi syukur alhamdulillah si bapak ini karena sudah punya dua putra putri, dia itu masih bisa memaafkan, bisa mau ya itu asal hati harus dikeluarkan salah satu. Jadi saya dengan terpaksa karena ini sekarang sudah diterima ketiga, maka yang itu yang dari keputusan tersebut, kalau dikasih ke skala Bu ya, kan ini dilema Bu. Nah, dari segi keputusan skala dari 1 sampai 10 itu keputusan ada di skala berapa? Keputusan yang saya ambil di angka 8. Karena banyak yang Ya. baik sangat. Baik Ibu, ini pengunjung wawancara kami. Iya. Dari itu nilai-nilai menurut Ibu, nilai-nilai etika yang perlu disampaikan menjadi pelajaran bagi saya itu seperti apa itu? Ya. Jadi semuanya nanti saya menjadi pemimpin pembelajaran seperti Ibu di yang akan datang gitu. Ya. Pesan moralnya untuk saya seperti apa itu? Ya. Begini Dek Basir ya, Dek Basir ini perjalanan masih jauh dan dan insya Allah ke yang puncak insya Allah bisa dicapai oleh Dek Basir. Karena Dek Basir ini selain usianya masih muda, perjalanannya masih panjang, syarat dan rukun untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi itu kayaknya sudah didapat. Kalau menurut saya begini Dek Basir, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang sebelum sebelum menjatuhkan atau membuat sebuah kebijakan, ini harus menganalisa terlebih dahulu. Masalah-masalah itu harus dianalisa, baik buruknya, baik untuk sekolah. Kalau sekiranya itu lebih besar ke sesuatu yang baik dan lebih besar ke mudaratnya, maka kita harus menyampaikan rasa empati kita. Kita harus lebih banyak mengutarakan akibat yang lebih besar yang akan ditimbulkan dari masalah ini. Jika melibatkan orang banyak, maka itu yang harus kita rangkul. Jangan kita egois. Memang ini memang problema bagi saya, tetapi saya menyelamatkan semua teman-teman, menyelamatkan sekolah ini, menyelamatkan teman-teman. Tetapi di saya pribadi ini sebuah problema karena saya sudah membuat sebuah kebijakan di mana anak ini sekarang, syukur alhamdulillah sekarang anak ini sudah kembali. Tapi ya mungkin tidak
bisa seperti di sini, karena di swasta ya yang belum dikasih kesempatan ini dan itu. Iya. Biar mereka belajar. Resiko itu pasti ada. Malah saya resikonya takut anak ini marah, mendendam ke saya. Saya sempat berpikir macam itu. Sudahlah, tidak apa-apa. Itu resiko saya pribadi. Tetapi saya menyelamatkan banyak teman. Dilema. Ya, Dilema dilema luar biasa. Dilema luar biasa di masa. Baik, sangat luar sekali perjumpaan sama Ibu Ati ini. Dari kasus yang sangat mendilema sehingga berat untuk menjadi keputusan, dan kadang keputusan apa yang sudah dilampaikan kadang menjadi pikiran sendiri ya Bu ya, seperti Iya, itu, pikiran sendiri. Jadi hasil wawancara saya bersama Ibu Ati ini adalah wawancara yang luar biasa, di mana Ibu Ati ini memimpin sekolah ini ya, dari Gusla, sekolah percontohan juga, sehingga mungkin banyak pengalamannya. Cuman ini mengangkat satu kasus yang pernah dialami Ibu Ati, sehingga pengalaman ini menjadikan pembelajaran bagi saya jika kelak menjadi pemimpin seperti beliau. Mungkin hanya itu saja karena berhubung waktu takut mengganggu aktivitas Ibu. Jadi saya mohon maaf, saya akhiri wawancara ini karena keterbatasan waktu gitu. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya atas waktunya Sama-sama. yang sudah meluangkan waktu.